Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Cool Online GBI Rayon 17. Biar pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan segenap hati kita memuji menyembah Tuhan. Kita menjadi umat-umat yang mau bangkit dan mau bersinar. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
Selamat malam Bapa, kami bersyukur sebab kami punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu terindah saat ini ketika umat-umat-Mu, jemaat Kul boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami percaya malam hari ini Tuhan Engkau hadir di setiap tempat di mana umat-Mu beribadah. Dan saat ini malam ini Tuhan, kami mau nyatakan kerinduan kami untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat, untuk lebih dalam lagi memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih sungguh bagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
dalam lagi menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Mari bawa hidup Bapak, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup di dalam jalan-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selama-lamanya kami menyembah Kau Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin.
Shalom, selamat bergabung kembali dalam Kul Online. Kami percaya dan kita semua tetap dikuatkan masuk tahun 2024 menjadi tahun yang baru, tahun yang penuh dengan semangat. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami berkumpul secara bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau nggak cuma ada di tengah-tengah kami, tapi Engkau mau berbicara buat kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan memasuki tahun 2024. Kami menjadi orang-orang yang lebih berpribadi, yang lebih dekat dengan Kau, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Engkau supaya kami bisa mengerti, menangkap, bahkan bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami semua dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Masuk tahun 2024 kita diberikan tema dari pusat dan tema dari Rayon 17 sendiri. Maka saya akan membawa tentang 3 tema ini. Yang tema pertama adalah tema dari pusat, yaitu bangkit jadi teranglah. Oke. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi terang. Lihatlah tuh kata-kata, bukan jadilah terang, tapi jadi teranglah. Artinya apa? Kita tidak diminta untuk menjadi terang, tapi karena kita ketika Yesus ada dalam kita menjadi orang Kristen, kita terima Yesus yang ada terang itu dalam diri kita, sebenarnya kita sudah menjadi terang. Tapi kita tidak perlu lagi menjadi terang, tapi kita perlu menjadi teranglah. Apa maksudnya? Kita buka ayat yang diberikan oleh Pak Niko. Oke, dalam Imamat 6 ayat 12-13, saya akan bacakan. Imamat 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga. Lagi-lagi dikatakan harus dijaga, supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ingat, kita harus jaga api itu jangan sampai padam. Masuk tahun 2024, jangan sampai padam. Masihkah kita melakukan saat teduh? Setiap pagi kita harus bakar api itu supaya tidak padam. Oke. Kelihatan dari orang Kristen ketika mengalami pencobaan itu apinya tetap menyala atau apinya padam, kelihatan ketika kita mengalami pencobaan. Oke. Kalau mau tahu tentang pencobaan, baca di Yakobus 1 mulai dari ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 kita baca. Saya tidak bacakan, Bapak bisa baca di sana, itu tentang pencobaan. Orang Kristen yang apinya menyala, ketika dia mengalami pencobaan, dia akan semakin semangat mencari Tuhan. Tapi Kristen yang loyo, Kristen yang apinya padam, ketika pencobaan datang, dia semakin menjauh dari Tuhan. Dia hanya komplain dan protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dicobain Tuhan? Tuhan, kenapa ini masalah datang bertubi-tubi? Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Tapi orang Kristen yang apinya menyala-nyala, semakin pencobaan datang, dia akan semakin cari Tuhan. Dia akan semangat untuk cari Tuhan. Kelihatan ketika kita mengalami pencobaan. Adakah dari kita yang tidak ada pencobaan? Tidak ada. Semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap orang mengalami pencobaannya sendiri-sendiri. So, jangan pernah takut sama pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan kita alami itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memberikan hadiah buat kita. So, jangan pernah takut untuk menghadapi pencobaan. Dan jangan pernah api kita padam ketika pencobaan datang. Oke. Jadi teranglah. Bukan jadilah terang. Kalau kita mau bicara tentang terang, kita baca di Matius 5 ayat 15-16. Matius 5 ayat 15-16. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa sih gantang? Nanti kita lihat. Oke. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita semua terang. Tapi bukan terang kita itu diletakkan di bawah gantang. Tapi terang kita itu harus menjadi terang lah. Terang kita tuh harus dilihat sama orang. Supaya apa? Supaya orang yang melihat terang kita itu memuliakan Bapa di surga. Bukan bilang kitanya hebat. Bukan tentang kitanya yang jago. Tapi ketika orang lihat terang kita, orang tuh memuliakan Tuhan di atas. Apa sih gantang itu? Gantang itu sebuah alat ukur, sejenis alat yang dipakai untuk alat tukar pada zaman dahulu. Oke? Zaman dulu kan belum ada uang. Jadi mereka kalau mau tukar barang, mungkin beras ditukar sama kacang-kacangan, itu pakai sebuah alat yang namanya gantang. Selalu bisa lihat di layar gantang itu seperti apa. Selalu perhatikan. Ini saya perkirakan ini adalah gantang, oke? Walaupun tidak seperti yang di layar, tapi boleh lihat. Terang kita itu adalah terang yang dari Tuhan. Anggap ini adalah terang. Ini terang. Terang kita bercahaya, tapi jangan hanya terang buat kita saja. Kalau kita letakkan ini di bawah gantang, apakah kita kelihatan terang itu? Tidak. Apakah terang itu masih ada? Ada. Terang itu tetap masih ada. Tapi kalau kita letakkan di bawah gantang,
maka terang itu tidak akan kelihatan sama siapa-siapa. Apa sih gantang? Gantang itu bicara tentang keegoisan kita, tentang kita mau jago sendiri, tentang kita mau lihat saya kelihatan hebat sendiri. So, jangan sampai terang kita hanya untuk kita sendiri, tapi terang itu harus bisa memberkati orang lain. Terang kita harus menjadi terang bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Bukan bilang kita yang jago, tapi terang kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang bisa membawa orang lain itu memuliakan Bapa di surga. Amin. Oke. Tema yang kedua adalah tema dari Rayon 17 sendiri. Tema yang kedua adalah tahun kedalaman dan tahun keselarasan dengan Tuhan. Ayat yang diambil dari Mazmur 27 ayat 4-6. Saya bacakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Selalu apa yang kita ingin kita minta sama Tuhan. Oke. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatin. Saya tanya, kalau kita menyaksikan dan kita menikmatin, berarti apakah itu sudah terjadi? Kemurahan Tuhan itu sudah terjadi kalau kita diam di rumah Tuhan. So, banyak-banyak masuk dalam rumah Tuhan. Karena kita akan menyaksikan dan menikmatin kemurahan demi kemurahan Tuhan. Menyaksikan dan menikmatin berarti Tuhan sudah lakukan. Berarti Tuhan sudah murah hati buat kita. Oke? Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dia melindungi aku ketika kita diam dalam Tuhan. Dia selalu melindungi kita. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Katakan tegaklah kepalaku. Kenapa kita tegak? Nanti saya sampaikan. Oke. Mengatasi musuhku di sekeliling aku. Oke. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Lihat, ketika kita diam dalam Tuhan, kita akan tegak. Tegak apa? Tegak menghadapi persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, kita bisa tegak. Ketika masalah datang, kita tidak menjadi loyo, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir. Tapi kalau kita diam di rumah Tuhan, banyak-banyak masuk dalam rumah Tuhan, tinggal dalam rumahnya Tuhan, maka kita punya kekuatan. Persoalan, masalah, apapun yang menghadapi kita, yang datang sama kita, kita bisa tegak menghadapinya. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan dia. Amin. Kita pasti bisa melewati apapun pencobaan, apapun permasalahan kita pasti bisa melewatinya. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita kalau kita diam di rumah Tuhan. Amin. Ayo banyak-banyak masuk dalam rumah Tuhan. Banyak-banyak bangun hubungan intim sama Tuhan. Jangan lupa saat teduh. Karena kita harus bakar api kita. Setiap pagi, subuh, kita bakar api kita. Supaya setiap hari kita punya kekuatan. Tegak menghadapi apapun jadi persoalan, pergumulan kita. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita tentang kul yang berdampak. Ini tema yang saya ambil dari diri sendiri ketika saya berdoa dan tanya sama Tuhan, apa tema untuk kul tahun 2004 Tuhan? Tuhan kasih saya ini, kul yang berdampak. Bagaimana kita bisa membuat kul yang berdampak? Saya sendiri nggak bisa. Bapak Gembala kita Rayon 17 sendiri tidak bisa. Bapak pernah kasih bilang sama saya, kalau Bapak sendiri mau mendobrak, membuat kul berubah, membuat Rayon 17 berubah, dia sendiri tidak akan bisa merubah itu. Dia tidak bisa mendobrak itu sendirian. Tapi Pak Budi, saya dan semua kita gembala-gembala kul, kita butuh kita sama-sama untuk bisa mendobrak, membawa perubahan supaya kul itu bisa berdampak. Jangan buat kul seperti ibadah raya kecil, tapi buat kul yang berdampak. Seperti apa kul yang berdampak? Kita harus menjadi orang yang hidup baik dan benar. Hidup baik aja nggak cukup. Hidup baik itu menyenangkan sesama manusia, tapi hidup yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Saya buka di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang kumpul dalam kumpulan pencemooh itu kelihatannya kompak. Perhatikan, orang-orang yang duduk sama-sama yang penggosip, kelihatannya kompak sekali, membicarakan orang. Tapi kompak, kelihatannya kompak. Oh, kelihatannya kul itu punya kesatuan hati. Mereka kompak loh. Kemana mereka selalu bersama, makan sama-sama, janjian sama-sama. Tapi ketika mereka berkumpul, mereka menjadi orang-orang yang pencemooh. Jangan duduk sama-sama orang pencemooh. Jangan jadi orang-orang yang kumpul, dompak dalam menggosip. Jangan menebar hoax. Oke? Orang yang tinggal dudukan penggosip itu menggosipin orang. Orang kesalahannya satu, ketika kita gosipin dia, itu akan keluar
bisa salahnya 2, bisa salahnya 3. Orang yang salahnya cuma 1 akan salah jadi banyak. Jangan kumpul sama orang-orang pencemooh. Kelihatannya kompak, tapi ternyata kita sedang berbuat dosa. Kenapa? Karena sedang membicarakan orang lain, sedang menjelek-jelekan orang lain. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Orang yang berjalan menurut nasihatnya, Tauratnya, firmannya Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu Tuhan bicara apa sama kita. Kita tidak akan layu, tapi kita akan berbuah pada musimnya. Kul yang berdampak itu harus berbuah. Kul yang berdampak itu bukan hanya kesatuan hati di dalam kulnya sendiri, tapi kul yang berdampak itu harus bisa memberkatin sekelilingnya. Ayo, tahun 2024, dukung gembala kul kita, dukung kul kita, supaya kul kita menjadi kul yang berdampak. Bukan hanya bagus kulnya kita sendiri, tapi kul yang bisa membawa berkat bagi banyak orang di luar sana. Amin. Ayo, dukung gembala kul. Sama-sama dari dalam hati kita mau punya kesatuan hati. Kita mau membangkitkan, memenangkan banyak jiwa. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama mendobrak itu. Sendiri saja nggak bisa. Kita butuh kesatuan hati. Kita mau sama-sama untuk bikin kul kita berdampak. Amin. Bagaimana hidup yang baik dan benar di tengah-tengah dunia yang sedang tidak benar ini? Nggak mudah, tapi saya berkatakan, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Yang penting kita mau. Amin. Ayo, mau buat kul yang berdampak. Mau untuk hidup baik dan benar. Saya kasih kesaksian. Awal tahun kemarin, saya sama istri jalan-jalan di Jakarta. Akhir tahun kemarin saya ambil cuti, saya jalan-jalan ke Jakarta. Ketika saya jalan-jalan di Jakarta di mall, saya sama istri jalan di mall, jalan berdua. Karena suami istri lagi liburan, jalannya pelan, mesra gitu kan. Karena kita jalannya pelan, papasan sama sepasang bapak ibu. Lagi papasan, tiba-tiba istri saya berbalik. Dia berbalik, dia datangin si ibu itu, dan dia jawil ibu itu. Dia pegang, tahu yang terjadi apa? Ibu tuh tiba-tiba, apa nih? Mau menghipnotis saya ya? Sulit. Istri saya tuh hanya pegang lengannya, maaf bu. Istri saya bilang, maaf bu. Tapi bilang, mau hipnotis saya ya? Itu dunia. Kita mau berlaku baik dan benar. Dunia sekarang itu sepertinya udah, itu kayak, ini jahat ya. Ini mau ngapain nih? Gitu. Padahal istri saya, maaf bu, saya cuma mau bilang, maaf, resletingnya ibu terbuka, itu underwearnya ibu kelihatan. Hanya mau bilang begitu, tapi dikira orang berbuat jahat. Kemudian suaminya agak tenang, bilang, oh ya, makasih ya katanya. Terus istri saya berbalik, oh ya enggak apa-apa, Tuhan berkatin. Ibu situ. Kemudian istri saya balik sama saya, kemudian dia bilang sama saya, Beb, dia panggil saya, Beb, harusnya saya tadi nggak datangin ibu itu ya. Karena kita malah dikira mau jahatin dia. Karena saya pegang tangannya, dia kira saya mau hipnotis. Saya bilang, jangan. Tidak setiap kali kamu melihat orang yang resettingnya terbuka, atau kamu tidak setiap kali kamu melihat sebuah kesalahan, kamu tergerak untuk kasih tahu. Kamu tergerak untuk menolongnya. Tidak selalu seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus yang suruh kamu lakukan, berbuat baik, lakukan itu. Walaupun itu kelihatannya simple, kelihatannya kecil, tapi lakukan. Belajar dari hal kecil untuk menjadi orang yang baik dan benar. Dari hal yang kecil. Kelihatannya simple, kelihatannya hal yang kecil. Tapi kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi hidup yang baik dan benar. Ketika kita menjadi hidup yang baik dan benar, kita akan bawa itu ke kul-kul kita. Belajar sama-sama. Hidup baik dan benar, kita akan buat kul kita kul yang berdampak. Karena kita akan selalu bantu orang, kita akan selalu tolong orang. Dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Banyak-banyak masuk bait Allah. Banyak-banyak baca Alkitab. Banyak-banyak saat teduh. Banyak-banyak baca Alkitab. Karena apa? Kita akan dengar suara Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang hidup baik dan benar. Ayo kita buat menjadi kul kita kul yang berdampak. Mulai dari diri kita sendiri. Satu persatu. Nggak usah bilang si A, nggak usah bilang si B. Nggak usah ngomongin gembala kul kita, nggak usah ngomongin orang lain. Mulai dari diri kita sendiri untuk hidup baik dan benar. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mulai dengan diri kita masing-masing, saya percaya kul-kul kita menjadi kul-kul yang berdampak. Amin. Saya kasih contoh di Alkitab. Daniel
Daniel adalah orang yang selalu dekat sama Tuhan. Satu hari dia 3 kali datang sama Tuhan. Dan dia orang diberkatin sama Tuhan. Dia tidak pernah takut sama masalah. Dia nggak pernah takut sama masalah. Saya ceritakan ketika Raja Nebukadnezar punya mimpi. Saya lihat, Raja Nebukadnezar punya mimpi. Tapi ketika dia bangun, dia lupa mimpinya apa semalam. Dia mimpi, tapi dia lupa mimpinya. Kemudian dia panggil ahli nujum, ahli peramal. Dia tanya tuh sama ahli-ahli itu, saya semalam mimpi apa ya? Lucu kan? Dia mimpi, dia sendiri yang lupa. Kemudian dia panggil orang-orang pintar, dia tanya, semalam saya mimpi apa ya? Saudara bisa nebak mimpi apa? Tidak ada yang bisa menebak mimpinya Raja Nebukadnezar itu apa. Tapi ketika Daniel dipanggil, Daniel bisa menerka. Daniel bisa kasih tahu mimpinya Raja Nebukadnezar itu ini. Bagaimana si Daniel bisa tahu mimpinya Raja Nebukadnezar? Karena Daniel hidup intim sama Tuhan. Dia sehari 3 kali datang sama Tuhan. Dia selalu cari waktu sama Tuhan. Dan dia punya hikmat. Dia bisa tahu apa yang jadi mimpi orang yang lain. So, kita tidak mungkin tahu mimpinya orang lain. Tapi ketika Daniel hidup dekat sama Tuhan, dia punya hikmat untuk bisa tahu itu. Kemudian Daniel diangkat. Semakin diangkat. Kita bukan mau cari nama. Kita bukan mau diangkat. Tapi kita ketika dekat sama Tuhan, kita punya hikmat. Kita bisa tahu banyak hal ketika Tuhan berbicara sama kita. Kita manusia yang nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu nih, bulan depan saya jadi apa. Bulan depan apa ya hal terjadi dalam diri saya nggak tahu. Bahkan 1 detik ke depan pun saya nggak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Tapi kita punya Tuhan yang serba tahu, dia maha tahu. Kalau kita mau belajar dengar suara Tuhan, mau jadi orang yang baik dan benar, mau menjadikan yang berdampak dengan niat yang baik, Tuhan pasti bantu kita. Tuhan pasti berbicara sama kita. Berbicara untuk apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Maka saya percaya kita menjadi orang yang baik dan benar. Ketika kita menjadi orang yang baik dan benar, kita akan bisa membawa kita menjadi yang berdampak. Amin. Ayo, jadi orang yang baik dan benar. Sama-sama dobrak, bikin perubahan. Kita bikin yang berdampak. Jangan lagi seperti kul yang lama. Tapi ayo kita semakin maju, semakin punya kesatuan hati. Semakin bisa memenangkan jiwa. Kita buat kita menjadi yang berdampak. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Sirakaya nama kaya nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih kalau Engkau ingatkan kami supaya kami menjadi orang yang baik dan benar. Hal yang simple, tapi mungkin belum bisa kami lakukan. Ajarin kami untuk bisa menjadi orang yang baik dan benar. Karena kalau Engkau yang ngajarin kami, Engkau yang mampukan kami bisa menjadi orang yang baik dan benar dan bisa melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan kehendak-Mu, pasti hal-hal baik terjadi dalam hidup kami. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang akan mampukan kami. Dan kami terima semua yang terbaik Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebentar kita akan memberi persembahan dan kita percaya apapun yang kita persembahkan Tuhan bisa pakai itu untuk memuliakan namanya Dia. Persembahan bisa diberikan dengan berbagai cara. Ada QR code di layar Bapak Ibu, bisa memberikan melalui QR code tersebut atau bisa memasukkan ke dalam amplop ketika saudara lewat ke gereja, bisa memberikan amplop tersebut, masukkannya dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Baik, sebentar kita akan juga menutup ibadah kul kita. Mari kita siapkan hati kita mau menerima berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya apapun yang kami persembahkan, Engkau bisa pakai itu untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperbesar kerajaan. Bentar kami akan tutup ibadah kul ini Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Saudara terkasih, ayo kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Saudara-saudara terkasih yang disayang, yang dicintai oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal dan berantara melalui Roh Kudus, menyertai kita semua, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kemuliaan, berkat kelancaran, menyertai kita semua, mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.